Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Theory of the Earth, karya James Hutton. Kawan, kita lanjut ke bagian 7, perbandingan dengan pemikiran sezaman, bagian yang memperlihatkan bagaimana Theory of the Earth berdiri di tengah arus pemikiran ilmiah Eropa abad ke-18, ketika sains, filsafat, dan teologi masih saling bertaut erat. Bagian 7, perbandingan dengan pemikiran sezaman. Pada akhir abad ke-18, ilmu tentang bumi masih merupakan medan tarik-menarik antara teori bencana katastrofisme dan teori seragam uniformitarianisme. Dalam konteks itu, gagasan James Hutton tampil bukan sekadar sebagai teori geologi baru, melainkan juga sebagai tantangan filosofis terhadap cara manusia memahami waktu, perubahan, dan penciptaan. Sebelum Hutton, pandangan yang dominan di kalangan ilmuwan dan teolog Eropa adalah bahwa bumi diciptakan hanya beberapa ribu tahun yang lalu. Archbishop Yusir, misalnya, memperkirakan bahwa bumi diciptakan pada tahun 4004 sebelum Masehi, suatu hitungan yang kemudian banyak diadopsi dalam literatur ilmiah dan teologi pada masa itu. Dengan demikian, segala bentuk perubahan geologis gunung, lembah, batuan, fosil dipahami sebagai akibat bencana besar, terutama air bah global seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Lalu datanglah Hutton, dengan pandangan yang hampir revolusioner, bahwa tidak ada jejak awal bumi yang dapat dilihat, sebab proses geologis tidak memiliki titik mula yang jelas. Waktu baginya bukan hitungan ribuan tahun, melainkan jutaan, bahkan mungkin tak terhitung. Ia menulis dengan tenang namun mengguncang. Kita tidak menemukan jejak dari suatu permulaan, dan tidak pula melihat prospek dari suatu akhir. Pernyataan ini, dalam konteks abad ke-18, adalah bentuk renaissance ilmiah yang melampaui keberanian zamannya. Ia menempatkan geologi sejajar dengan kosmologi dan filsafat alam, menjauh dari tafsir teologis, dan mulai menelusuri bumi dengan bahasa hukum alam yang otonom. Perbandingan dengan George Cuvier dan katastrofisme. Tak lama setelah Hutton, muncul George Cuvier, ahli paleontologi asal Prancis, yang mengembangkan teori katastrofisme. Ia percaya bahwa lapisan bumi terbentuk oleh serangkaian bencana besar, banjir, gempa, letusan yang memusnahkan kehidupan, lalu digantikan oleh ciptaan baru. Cuvier melihat fosil sebagai bukti bencana berulang, sedangkan Hutton melihatnya sebagai rekaman perubahan berkelanjutan. Perbedaan ini bukan hanya soal data, melainkan cara pandang terhadap waktu dan keberadaan. Bagi Cuvier, bumi adalah panggung tragedi kosmik yang sesekali diatur ulang. Bagi Hutton, bumi adalah organisme yang bernafas, terus memperbarui dirinya tanpa akhir. Kedua pandangan itu kelak menjadi benih dari dua arus besar dalam ilmu geologi, dan keduanya berkontribusi terhadap munculnya teori evolusi alam dan kehidupan. Konteks filsafat alam dan pemikiran zaman pencerahan. Zaman Hutton adalah masa pencerahan Skotlandia, di mana ilmu pengetahuan mulai melepaskan diri dari dogma dan mencari hukum-hukum universal melalui observasi. Hutton sendiri sangat dipengaruhi oleh semangat rasionalisme David Hume dan empirisisme Francis Bacon. Ia percaya bahwa alam dapat dipahami tanpa harus menyinggung sebab ilahi. Namun, berbeda dari ilmuwan modern yang kaku, Hutton masih menyimpan rasa kagum kosmik terhadap keteraturan alam. Baginya, bumi bukan sekadar objek studi, tetapi sistem moral dan harmonis yang menunjukkan kebijaksanaan kodrat. Dalam hal ini, Hutton berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang masih menyatu dengan teologi, dan dunia baru yang berlandaskan hukum-hukum ilmiah. Itulah yang membuat Theory of the Earth terasa unik hingga kini. Ia bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga sebuah filsafat waktu dan kesabaran alam. Kawan, kita kini memasuki bagian 8, pengaruh terhadap ilmu pengetahuan modern, bagian yang menjadi jembatan antara pandangan Hutton tentang bumi yang abadi, dan lahirnya sains modern yang memandang waktu, evolusi, serta perubahan alam sebagai satu kesatuan besar dalam hukum kehidupan. Bagian 8, pengaruh terhadap ilmu pengetahuan modern. Dalam sejarah ilmu pengetahuan,
Gagasan besar tidak pernah langsung diterima, mereka membutuhkan waktu, bahkan berabad-abad, untuk berakar. Begitu pula dengan karya James Hutton. Ketika Theory of the Earth pertama kali diterbitkan pada tahun 1795, banyak ilmuwan masih sulit menerima konsep waktu geologis yang tak terbatas dan proses alam yang berjalan perlahan namun pasti. Namun, ide-ide itu tidak mati, ia justru tumbuh diam-diam, berakar di bawah tanah pengetahuan, hingga akhirnya menumbuhkan pohon besar yang menaungi ilmu bumi modern. Pengaruh terhadap Charles Lyell, dari prinsip ke sistem. Sekitar 3 dekade setelah Hutton, muncul Charles Lyell, yang mengangkat kembali teori uniformitarianisme dan menyusunnya dengan gaya lebih sistematis dan meyakinkan dalam karyanya Principles of Geology 1830. Lyell bukan hanya meneruskan Hutton, ia memperbarui, memperhalus, dan mempopulerkannya. Jika Hutton adalah filsuf alam yang berbicara dalam bahasa moral dan metafisika, maka Lyell adalah ilmuwan yang berbicara dengan data, observasi, dan metodologi yang cermat. Lyell membuktikan bahwa hukum-hukum geologis yang kita amati hari ini, erosi, sedimentasi, pembentukan gunung, pembekuan magma, bekerja dengan cara yang sama di masa lalu. Ia menulis dengan nada yang menentang teori bencana kufir. Masa kini adalah kunci bagi masa lalu. Kalimat ini sejatinya adalah jiwa Hutton yang dibahasakan ulang. Dan melalui tangan Lyell, gagasan Hutton memperoleh bentuk metodologis yang membuatnya diterima luas di dunia akademik. Pengaruh terhadap Charles Darwin, dari bumi ke kehidupan. Namun pengaruh paling besar Hutton, secara tidak langsung, justru terjadi di ranah biologi evolusioner. Ketika Charles Darwin berlayar dengan kapal Beagle pada tahun 1831, ia membawa Principles of Geology karya Lyell di dalam tasnya. Dalam catatannya, Darwin menulis bahwa buku itu mengubah seluruh cara saya memandang dunia. Dari Lyell, dan pada dasarnya dari Hutton, Darwin belajar bahwa perubahan besar di alam dapat terjadi dari proses kecil yang berlangsung sangat lama. Bahwa tidak perlu bencana atau penciptaan mendadak untuk menjelaskan keberagaman kehidupan. Alam memiliki waktu tak terbatas untuk membentuk, menyesuaikan, dan memperbarui dirinya. Maka lahirlah gagasan tentang evolusi melalui seleksi alam, yang pada hakikat adalah uniformitarianisme biologis, penerapan prinsip Hutton bukan pada batuan, melainkan pada makhluk hidup. Lahirnya konsep deep time, waktu yang dalam. Salah satu warisan paling mendasar dari Hutton adalah konsep deep time, waktu yang begitu panjang sehingga menembus batas imajinasi manusia. Sebelum Hutton, manusia hidup dalam kerangka waktu Alkitabiah, sekitar 6.000 tahun sejarah bumi. Setelah Hutton, para ilmuwan mulai berbicara tentang jutaan hingga miliar tahun. Konsep ini mengubah tidak hanya geologi, tetapi seluruh cara berpikir ilmiah. Ia menuntut manusia untuk mengubah skala kesadarannya, menyadari bahwa kehidupan dan bumi bukan kisah sesaat, melainkan proses kosmik yang tak terukur. Sejak itu, sains tidak lagi mencari asal-usul sebagai momen tunggal, tetapi sebagai alur tanpa henti, seperti sungai yang mengukir lembahnya selama eon yang tak terhitung. Pengaruh terhadap geologi dan ekologi modern. Dalam praktik modern, prinsip Hutton masih menjadi fondasi dalam kualitas mutu geologi, eksplorasi tambang, rekonstruksi paleoklimat, hingga model perubahan iklim. Ketika para geolog memeriksa pola stratifikasi batuan, menghitung laju sedimentasi, atau menelusuri umur formasi nikel dan batu bara, mereka sebenarnya sedang bekerja dalam roh yang sama dengan Hutton, yakni bahwa setiap lapisan bumi adalah hasil dari kerja waktu yang panjang, bukan ciptaan sesaat. Bahkan dalam konteks ekologi modern, ide Hutton terasa hidup kembali. Bumi dilihat sebagai sistem dinamis dan berkesinambungan, bukan entitas pasif yang hanya menanggung akibat ulah manusia, melainkan jaringan kehidupan yang selalu mencari keseimbangan baru. Dalam hal ini, pandangan Hutton tentang bumi sebagai organisme yang terus memperbarui dirinya ternyata selaras dengan konsep gaya hipotesis yang muncul 2 abad kemudian. Pada akhirnya, Theory of the Earth bukan hanya karya geologi, tetapi juga sebuah dasar filosofis bagi cara berpikir ilmiah tentang perubahan. Hutton memberi kita cara memandang waktu dengan kesabaran alam, mengajarkan bahwa setiap bentuk besar, gunung, lembah, bahkan kehidupan, lahir dari proses kecil yang terus bekerja tanpa henti. Dari Hutton ke Lyell, dari Lyell ke Darwin,
dan dari Darwin ke sains modern, mengalir satu garis panjang, keyakinan bahwa waktu adalah agen terbesar dalam seluruh jagat raya. Kawan, kini kita tiba pada bagian 9, kesimpulan akademik, bagian yang menutup perjalanan panjang pemikiran James Hutton, dari masa ketika bumi masih dipahami sebagai ciptaan muda yang statis, hingga menjadi makhluk kosmik yang hidup dalam waktu tanpa ujung. Mari kita akhiri dengan cara yang lembut, tapi penuh bobot ilmiah dan renungan filosofis. Bagian 9 kesimpulan akademik, warisan abadi James Hutton. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, hanya sedikit tokoh yang mampu mengubah bukan hanya isi sains, tetapi juga cara manusia berpikir tentang alam semesta. James Hutton adalah salah satunya. Ia tidak sekadar menulis tentang batu, lapisan, atau mineral, ia menulis tentang waktu, proses, dan kesabaran alam. Ia menyingkap tirai bumi, dan memperlihatkan bahwa di bawah setiap lapisan batuan tersimpan catatan panjang kehidupan, jauh melampaui imajinasi manusia pada zamannya. Hutton dan lahirnya paradigma ilmu bumi modern. Theory of the Earth menandai lahirnya paradigma baru dalam ilmu bumi. Ia menolak gagasan bencana besar dan penciptaan tunggal, sebaliknya, ia memandang bahwa bumi adalah sistem tertutup yang bekerja menurut hukum alam yang seragam. Erosi, sedimentasi, vulkanisme, pembentukan gunung, dan penciptaan kembali kerak bumi adalah siklus yang terus berlangsung. Dengan kata lain, masa kini adalah refleksi dari masa lalu, dan masa depan akan meniru masa kini. Paradigma ini kelak menjadi dasar bagi geologi kuantitatif, stratigrafi modern, dan berbagai cabang sains terapan, termasuk pertambangan, geoteknik, dan eksplorasi sumber daya alam. Disinilah kita bisa melihat bagaimana gagasan seorang filsuf alam dari abad ke-18 kini hidup di ruang kerja para ilmuwan abad ke-21. Waktu sebagai dimensi ilmiah dan filosofis. Hutton memperkenalkan konsep deep time, waktu yang tidak bisa diukur dengan hitungan manusia. Dalam pandangannya, perubahan alam tidak dapat dipahami tanpa kesadaran akan waktu yang sangat panjang. Ia menggeser pusat pandang sains dari kejadian tunggal ke proses berkelanjutan, dari akibat ke hukum, dari awal dan akhir ke siklus dan keseimbangan. Secara filosofis, hal ini membawa implikasi yang luas. Waktu tidak lagi dipandang sebagai garis lurus yang menuju tujuan tertentu, tetapi sebagai lingkaran kehidupan yang selalu berputar. Dalam kerangka inilah, pemikiran Hutton melampaui geologi, ia menyentuh dimensi eksistensial, bahwa segala sesuatu di alam tunduk pada ritme perubahan yang sama, lahir, berkembang, hancur, lalu terlahir kembali. Dari Hutton ke sains dan kemanusiaan modern, kita sering melupakan bahwa setiap langkah maju dalam sains adalah hasil keberanian berpikir melawan arus zaman. Hutton menulis ketika ilmu pengetahuan masih diatur oleh dogma religius. Namun ia berani berkata bahwa bumi jauh lebih tua daripada tafsir kitab suci manapun. Ia tidak bermaksud menentang iman, tetapi ingin memuliakan kebijaksanaan alam, bahwa hukum-hukum penciptaan bekerja dengan keteraturan yang tak perlu disulap oleh mukjizat. Dalam hal ini, Hutton membuka jalan bagi Charles Lyell, Charles Darwin, dan seluruh generasi ilmuwan yang datang setelahnya. Ia memberi dunia kerangka waktu yang memungkinkan teori evolusi, paleontologi, dan bahkan astrobiologi berkembang. Tanpa Hutton, sains mungkin takkan pernah berani berpikir sejauh itu, bahwa waktu adalah panggung di mana seluruh kehidupan berakting. Relevansi di abad ke-21. Kini, lebih dari 2 abad setelah Hutton menulis karyanya, bumi masih berbicara dalam bahasa yang sama. Ketika para geolog menganalisis lapisan nikel, atau menelusuri struktur batuan di dasar laut, mereka sejatinya sedang membaca halaman-halaman baru dari buku yang sama yang pernah dibuka Hutton pada tahun 1795. Bahkan dalam konteks krisis iklim modern, pemikiran Hutton menjadi relevan kembali. Ia mengingatkan bahwa bumi adalah sistem yang terus mencari keseimbangan, namun keseimbangan itu bisa terganggu jika manusia mengabaikan hukum waktunya sendiri. Dengan kesadaran itu, Theory of the Earth bukan hanya buku geologi, tetapi sebuah pelajaran moral tentang waktu dan tanggung jawab manusia terhadap bumi. Penutup, bumi yang tak pernah usai. Ketika Hutton menulis kalimat terkenalnya, ia sebenarnya sedang berbicara tidak hanya kepada ilmuwan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Ia mengingatkan bahwa di tengah segala keterbatasan umur dan pengetahuan kita,
bumi tetap bekerja dalam diam, memperbarui dirinya dengan sabar dan penuh ketekunan. Dan mungkin, di sanalah letak kebesaran Haten yang sejati. Ia tidak sekadar menjelaskan bumi, tetapi mengajarkan cara melihat bumi dan kehidupan dengan kebijaksanaan waktu. Begitulah, kawan, kita menutup perjalanan panjang Theory of the Earth 1795, sebuah karya yang menyalakan mata rantai pengetahuan dari Haten ke Lyell, dari Lyell ke Darwin, dan dari bumi ke kesadaran manusia modern. Ilmu pengetahuan mungkin terus berubah, namun fondasi yang ia letakkan tentang proses, kesabaran, dan harmoni alam akan tetap hidup selama bumi ini masih berputar. Tamat.